Baik, selamat berjumpa dan salam sehat untuk kita semuanya. Di sini Bapak akan melanjutkan pembahasan mengenai bagian kedua dari pola bilangan barisan dan deret. Kita akan menjadi dua bagian di sini. Yang pertama, kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Untuk memperjelas pembahasan tentang materi barisan aritmatika ini, Bapak ambil sebuah ilustrasi pola bilangan dari bilangan ganjil yang dimulai dari 3, kemudian 5, 7, dan 9. Kalau kita perhatikan di sini maka antara suku-suku yang berurutan itu memiliki selisih yang sama, yaitu 2 berasal dari 5 dikurangi 3 atau 7 dikurangi 5 dan seterusnya. Ini adalah merupakan ciri sifat bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa barisan itu termasuk ke dalam barisan aritmatika, yaitu jika memiliki selisih yang sama pada suku-suku yang berurutan. Kemudian suku-suku yang berurutan itu kita sebut dengan beda barisan. Jadi kalau 3, 5, 7, dan 9 berarti beda barisannya sama dengan 2. Beda barisan sering dinotasikan dengan notasi B kecil, jadi bukan B kapital. Selanjutnya, kalau misalnya B itu merupakan selisih antar suku, maka kita juga bisa merumuskan bahwa B itu sama dengan suku kedua dikurangi suku pertama, atau bisa juga suku ketiga dikurangi suku yang kedua, atau bisa juga suku yang keempat dikurangi suku yang ketiga, dan seterusnya. Berikutnya, bagaimana kita menemukan pola atau formula untuk menentukan suku yang ke N pada sebuah barisan aritmatika yang suku pertamanya A, jadi berlaku secara umum. Misalnya suku pertamanya A, kemudian beda barisannya sama dengan B, maka kita bisa menuliskan pola bilangannya menjadi A, kemudian A ditambah B, kemudian suku berikutnya A ditambah B ditambah B, dan seterusnya. Setiap suku itu akan selalu bertambah dengan B. Lalu pola ini kita analisa seperti dalam pembahasan kemarin. Suku U1 sama dengan A, U2 sama dengan A ditambah B, dan seterusnya. Kemudian kita sederhanakan bentuknya. Pada suku yang keempat, kalau A4 sama U4 sama dengan A ditambah B ditambah B ditambah B, maka secara aljabar bisa kita tuliskan A ditambah 3B. U3-nya A tambah 2B, U2-nya A ditambah 1B, dan U1 sama dengan A ditambah 0 kali B. Indeks suku selalu berkurang 1, kemudian menjadi koefisien dari B. Sehingga UN itu pasti nanti koefisien B-nya adalah N dikurangi 1. Bukan ditambah 1. Seperti di sini tertulisnya ditambah 1, itu yang nyatetnya nggak benar. A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kali B. Perhatikan yang di kotak biru itu dikurang 1. Selanjutnya Bapak akan kasih contoh tentang barisan bilangan aritmatika. Jika diketahui pada barisan aritmatika suku-sukunya adalah 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah berapakah nilai pada suku yang ke-51? Maka unsur-unsurnya kita tuliskan dulu. A-nya itu sama dengan 3,
Kemudian beda itu pengurangan antar suku. 7 dikurangi 3, 11 dikurangi 4, dan 11 dikurangi 7, dan ternyata bedanya sama dengan 4. Kemudian N sama dengan 51, kita tuliskan kembali formulanya, maka kita dapatkan UN sama dengan 3 ditambah 51 dikurangi 1, kita kalikan 4. Maka kita dapatkan suku yang ke-51 itu adalah 203. Berikutnya, Bapak kasih contoh lagi. Pada barisan aritmatika, diketahui bahwa U5 itu sama dengan 29, kemudian U11 itu sama dengan 77. Maka tentukan formula barisan tersebut untuk suku yang ke N. Jadi bentuk umumnya seperti apa? Baik. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan teknik eliminasi dan substitusi, di mana U5-nya sama dengan A ditambah 4B. Ingat, 4-nya berasal dari 5 dikurangi 1. Kemudian U11-nya A ditambah 10B sama dengan 77, lalu kita kurangkan. Minus 6B sama dengan minus 48, dan kita dapatkan nilai B-nya itu sama dengan 8. Setelah itu, B sama dengan 8 kita substitusikan pada U5, di mana U5 itu sama dengan A ditambah 4B sama dengan 29. Kemudian kita dapatkan A ditambah 32 sama dengan 29, sehingga A sama dengan negatif 3. Kita tuliskan di sini. Jadi suku yang ke N formulanya adalah minus 3N, minus 3 ditambah N-1 sama dengan 8N dikurangi 11. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Diketahui bahwa sebuah barisan aritmatika terdiri dari 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Suku keberapakah 96 pada barisan tersebut? Maka kita perinci kembali bahwa A-nya sama dengan 4, kemudian bedanya itu sama dengan 4. Lalu kita rumuskan di sini UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. 96 sama dengan 4 ditambah N-1 kali 4. Lalu 96-nya kita kurangi 4, menjadi 92 kali N-1 kali 4 dibagi 4 masing-masing, mempermudah pengerjaan ini, sehingga 92 bagi 4 itu 23 sama dengan N-1, maka N itu sama dengan 24, sehingga 96 itu terletak pada suku yang ke-24. Nah, ini mungkin yang bisa Bapak berikan contoh-contoh tentang barisan aritmatika. Selanjutnya kita beralih ke barisan geometri. Pada barisan geometri, di sini yang menjadi ciri khas adalah perbandingannya, bukan selisihnya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kalau barisan aritmatika itu berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan, tapi kalau barisan geometri itu berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Ini ada barisan 1/4, setengah,
1, 2, 4, dan 8. Kalian nggak usah sedih anak-anak kalau ada bilangan pecahan, karena suka biasanya anak-anak itu kalau sudah diberikan angka pecahan terus jadi wajahnya ada siratan penderitaan begitu. Tidak usah dilihat pecahannya, kita melihat yang 1, 2, 4, 8 juga tidak apa-apa. Nah, pada barisan ini kita lihat sifatnya adalah ternyata antara suku-suku yang berurutan itu memiliki nilai perbandingan yang sama, yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2, 2 dibagi 1 sama dengan 2, sehingga suku-suku yang sesudahnya itu selalu berasal dari suku sebelumnya dikalikan 2. Nah, maka nilai perbandingan pada barisan ini sama dengan 2. Kemudian nilai perbandingan itu dalam barisan geometri biasa disebut dengan rasio. Notasinya R. Jadi kalau misalnya kita mau merumuskan tentang rasio, R itu berarti bisa kita cari dengan membagi U2 dibagi U1. Atau U3 dibagi U2, atau U4 dibagi U5, dan seterusnya. Itu bagaimana kita menentukan rasionya. Nah, bagaimana kita menemukan formula umum untuk sebuah barisan geometri yang diawali dengan suku pertamanya A dan rasionya R. Sehingga kita bisa menentukan untuk setiap barisan bilangan geometri dengan berbagai macam suku pertama dan berbagai macam rasio. Kita misalkan U1-nya A, kemudian rasionya R, maka barisannya bisa kita tuliskan A, kemudian AR, lalu A kali R kali R, suku berikutnya A kali R kali R kali R, dan seterusnya. Kemudian kita analisa seperti pada pembahasan pola bilangan dulu. U1-nya A, U2-nya sama dengan AR, dan seterusnya, lalu kita sederhanakan. Ternyata U4 itu sama dengan A kali R pangkat 3. U3 itu A kali R pangkat 2. Dan U2 itu A kali R pangkat 1. U1-nya A kali R pangkat 0. R pangkat 0 sama dengan 1. Nah, nanti ini akan kita bahas kalau kita sudah di kelas 9 tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, untuk saat ini kalian sekedar mengetahui saja bahwa R pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Pembuktiannya nanti kalau kita membahas mengenai bilangan berpangkat. Kemudian dari ciri-ciri antara indeks dengan pangkatnya, kita bisa lihat bahwa UN itu akan dapat kita rumuskan sebagai A kali R pangkat N-1. Perhatikan pada indeks 1 pangkatnya 0, indeks 2 pangkatnya 1, indeks 3 pangkatnya 2, dan seterusnya. Sehingga kita bisa merumuskan bahwa suku yang ke N, UN itu akan sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Bapak akan berikan satu contoh saja untuk barisan geometri. Selanjutnya nanti kita bisa menyelesaikan contoh-contoh dari soal-soal yang lain. Tentukanlah formula suku yang ke N pada barisan berikut. Misalnya Bapak kasih barisan bilangan 4, kemudian 2, lalu 1, setengah, dan seterusnya. Suku pertamanya A, kemudian rasionya itu sama dengan 2/4 atau sama dengan 1/2. Sehingga UN bisa kita tuliskan sebagai 4 kali setengah pangkat N-1 dimasukkan ke formula umumnya. Nah, penulisan seperti ini sebenarnya untuk kalian sudah cukup karena belum mengenal atau belum dijelaskan tentang bilangan berpangkat. Tetapi kalau mau mempelajari, kita bisa menyederhanakan bentuk itu
4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dan 1/2-nya kita ubah menjadi 2 pangkat min 1. Lalu pangkatnya kita kalikan, kita dapatkan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat minus n ditambah 1. Lalu kita tambahkan pangkatnya menjadi 2 pangkat 3 dikurangi n. Sehingga bentuk umumnya adalah 2 pangkat 3 dikurangi n. Baik, ini yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Semoga ini semuanya bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Salam sehat dan selamat belajar untuk kita semua. Sampai ketemu di catatan padanan di video yang selanjutnya.